Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam kita sanjungan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang hingga saat ini. Di sini saya Diki Ustaz Cipto NPM 1901011044 akan menjelaskan tentang keterkaitan ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu jiwa. Yang pertama itu kita harus mencari tahu pengertian apa itu tasawuf tersendiri. Tasawuf itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi semua yang dilarang dan melakukan yang diperintahkannya. Yang pertama saya akan membahas tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Seperti yang sudah saya katakan bahwa tasawuf itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalam itu tersendiri mempunyai arti ilmu yang membahas tentang ilmu zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf dengan ilmu kalam itu sangat terkait. Kenapa saya bilang terkait? Itu karena salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan seperti kita berzikir, bersolawat, membaca Al-Qur'an dan membaca Asmaul Husna dan lain sebagainya. Karena di dalam zikir, solawat, dan di dalam Al-Qur'an dan Asmaul Husna itu terdapat zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebutlah yang membuat tasawuf dan ilmu kalam itu berkaitan. Sedangkan yang kedua saya akan bahas tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Seperti yang di awal, tasawuf adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Dan ilmu fikih tersendiri adalah cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu tasawuf dengan ilmu fikih dikatakan berkaitan. Jadi sebagai umat muslim kita wajib tahu cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, yang paling umat muslim tahu adalah cara sholat. Dengan hal tersebut kita sudah mengamalkan keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Yang ketiga adalah keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Yang membuat ilmu tasawuf dan ilmu filsafat terkait adalah hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat terletak pada soal pencerminan hakikat atau kebenaran. Tasawuf adalah pencarian jalan rohani, kebersatuan dan kebenaran mutlak, dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Sedangkan filsafat itu dimaksudkan hanya filsafat peripatetik yang rasionalistik. Tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal mula daya intelek. Dan yang terakhir adalah keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa. Penelitian hubungan tasawuf dan ilmu jiwa merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui maksud akhlak tasawuf, mengetahui maksud dan jiwa agama atau transpersonal psikologi, dan mengetahui hakikatnya ilmu jiwa agama, dan mengetahui hubungan antara tasawuf dan ilmu jiwa agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengambil data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti tasawuf adalah terisinya jiwa dengan akhlak yang baik dan kesucian jasmani dan rohani dari akhlak yang tercela. Ilmu jiwa agama yakni ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seorang atau mekanisme yang bekerja
dalam diri seorang yang menyangkut tata cara berpikir, bersikap, berekspresi, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi mengabaikan unsur jasmani manusia. Unsur ini juga penting karena rohani beribadah kepada Allah. Seseorang tidak mungkin sampai kepada Allah dan beramal dengan baik dan sempurna selama jasmaninya tidak sehat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.